Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Puji Lestari dari kelas A2 dari STIM Kimsa Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma divide and conquer. Oke, langsung saja. Definisi dari divide: membagi masalah menjadi beberapa upaya masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah yang semula namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Conquer yaitu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing masalah secara rekursif. Dan combine, jika digabungkan maka menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Objek permasalahan yang dibagi, masukan atau input atau intents yang berukuran seperti tabel atau larik, matrik, eksponen, dan lain-lain, bergantung pada masalahnya. Tiap-tiap masalah mempunyai karakteristik yang sama atau the same type dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Skema umum algoritma divide and conquer kita bisa lihat dari sini, mulai dari prosedur divide sampai dengan selesai. Berikut adalah algoritma dari divide and conquer. Oke, selanjutnya, jika pembagian selalu menghasilkan dua masalah yang berukuran sama, maka berikut ini adalah algoritmanya. Bisa lihat di layar langsung ya. Oke. Selanjutnya, contoh-contoh masalah. Yang pertama, mencari nilai minimum dan maksimum atau min-max. Persoalan, misalkan diberikan tabel A yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer, carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Oke, selanjutnya, penyelesaian dengan algoritma brute force. Kita bisa lihat ya, dari sini algoritmanya dari persoalan yang tadi. Oke, selanjutnya, ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan atau solve secara lebih mudah. Oke, dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau dua elemen. Min-max. Algoritma yang pertama untuk kasus n sama dengan 1 atau n sama dengan 2. Solve atau penyelesaian, jika n sama dengan 1, maka min sama dengan max atau an. Jika n sama dengan 2, maka dibandingkan kedua elemen untuk menentukan min dan max. Yang kedua, untuk kasus n lebih besar 2, yang pertama, divide, bagi dua tabel A menjadi dua bagian yang sama, A1 dan A2. Yang kedua, conquer, min max A1 n per 2 min 1 max 1. Min max A2 n per 2 min 2 max 2. Jika dikombine, if min, bisa langsung dilihat di layar ya. Untuk combine ini, if min lebih besar min 2 dan min 1 else min 2. Oke, selanjutnya, ini algoritmanya bisa dilihat. Oke, ini algoritmanya ya. Saya akan perbesar supaya bisa lebih jelas melihatnya. Oke, selanjutnya, kompleksitas suatu asimpotik. Kita bisa lihat dari rumusnya. Oke, langsung selanjutnya,
Min-max secara brute force Tn 2n min 2. Min-max secara divide and conquer Tn sampai dengan 3n per 2 min 2. Oke, kesimpulannya adalah algoritma min-max lebih mangkus dengan metode divide and conquer dibandingkan dengan metode brute force. Oke. Mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat atau close pair. Persoalan diberikan himpunan titik P yang terdiri dari n buah titik x, y, y pada bidang 2D atau 2D. Tentukan jarak terdekat antara dua buah titik di dalam himpunan P. Oke, selanjutnya ini contoh gambaran dari dua buah titik. Jarak dua buah titik P1 kita bisa lihat di rumusnya x1 sama y1 dan P2 sama dengan x2, y2. Untuk menghitung jaraknya sama dengan D sama dengan akar dari x min x2 kuadrat ditambah y min y2 kuadrat. Penyelesaian dengan algoritma brute force. Hitung jarak setiap pasangan titik ada sebanyak Cn, 2 sama dengan n kurung n min 1 dibagi 2 pasangan titik. Pilih pasangan titik yang mempunyai jarak terkecil. Kompleksitas algoritma adalah O dikali n kuadrat atau 0 dikali dengan n kuadrat. Penyelesaian dengan divide and conquer. Asumsi n sama dengan 2 pangkat k dan titik diurut berdasarkan absis X. Algoritma close pair solve atau penyelesaian jika n sama dengan 2 maka jarak kedua titik dihitung langsung dengan rumus Euclidean. Divide bagi himpunan titik ke dalam dua bagian, P left and P right. Jadi P nya bagian kanan dan bagian kiri. Setiap bagian mempunyai jumlah titik yang sama, jadi kita bagi menjadi dua bagian dengan titik yang sama. Oke, selanjutnya conquer secara rekursif. Terapkan algoritma DNC pada masing-masing bagian. Pasangan titik-titik yang jaraknya terdekat ada 3 kemungkinan letaknya. Yang pertama, pasangan titik terdekat terdapat di bagian P bagian kanan. Yang kedua, pasangan titik terdekat terdapat di bagian P bagian kiri. Oke, yang ketiga, pasangan titik terdekat dipisahkan oleh garis batas L, yaitu satu titik di P kanan dan satu titik di P kiri. Jika kasusnya adalah C, maka lakukan tahap combine atau digabungkan untuk mendapatkan jarak dua titik terdekat sebagai solusi persoalan semula. Berikut adalah algoritma dari kasus yang tadi. Jika terdapat pasangan titik P1, PL dan PR yang jaraknya lebih kecil dari delta, maka kasusnya adalah yang pertama, absis X dari PL dan PR berbeda paling banyak sebesar delta. Yang kedua, ordinat Y dari PL dan PR berbeda paling banyak sebesar delta. Ini berarti PL dan PR adalah sepasang titik yang berada di daerah sekitar garis vertikal L. Bisa diperhatikan gambarnya. Oke, selanjutnya. Oleh karena itu, implementasi tahap combine sebagai berikut. Yang pertama, semua titik di P kanan yang memiliki absis X minimal xn per 2 dikurangi dengan delta. Yang kedua, temukan semua titik P bagian kiri yang memiliki absis X maksimal xn per 2 plus delta. Sebut semua titik-titik yang ditemukan pada langkah I dan langkah pertama dan langkah kedua tersebut sebagai himpunan P strip yang berisi S buah titik. Urut titik-titik tersebut dalam urutan absis Y yang naik, misalkan Q1, Q2 sampai dengan QS, menyatakan hasil pengurutan.
Langkah dari combine bisa dilihat algoritmanya. Kompleksitas algoritma. Berikut rumusnya merupakan solusi dari persamaan di atas adalah Tn sama dengan 0n log n. Algoritma pengurutan dengan metode David and Conquer. Bisa dilihat algoritmanya. Oke. Sulit membagi, mudah menggabungkan, hard split atau easy join. Tabel A dibagi dua berdasarkan nilai elemennya, misalkan elemen A1 kurang kecil sama dengan elemen A2. Oke, saya akan menjelaskan mengenai merge search algoritma. Yang pertama, untuk kasus n sama dengan 1, maka tabel A sudah terurut dengan sendirinya atau langkah solve atau langkah penyelesaian. Yang kedua, untuk kasus n lebih besar daripada 1, maka yang pertama divide bagi tabel A menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan, masing-masing bagian berukuran n/2 elemen. Conquer secara rekursif, terapkan algoritma DNC pada masing-masing bagian. Yang ketiga, merge, gabungkan hasil pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh tabel A yang terurut. Oke, bisa dilihat algoritmanya. Prosedur dari merge saya akan besarkan biar lebih mudah untuk dibaca. Berikut contohnya. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah insertion sort. Oke. Prosedur merge dapat diganti dengan prosedur penyisipan sebuah elemen pada tabel yang terurut. Lihat algoritma insertion sort versi literatif. Oke. Sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai